Halo Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru gabung dengan YouTube channel aku ucapin selamat datang. Dan jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke Bun, nah di video kali ini aku tuh mau sharing tentang pengalaman anak aku yang disunat pada usia 20 bulan ataupun 2 tahun kurang 4 bulan dengan metode super ring. Nah di video ini aku tuh bakalan sharing mengenai alasan anak aku disunat, kemudian informasi dari dokter, kemudian seputar sunat dengan metode super ring, perawatannya, dan juga hal yang lainnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Nah Bun, sebelumnya aku tuh mau cerita dulu alasan kenapa anak aku bisa disunat pas usianya di 20 bulan ataupun 2 tahun kurang 4 bulan. Jadi Bun, waktu itu pas anak aku usianya 1 tahun kurang, yang aku rasakan gitu ya Bun, anak aku tuh kayak sering sakit, sering demam gitu, meskipun ya nggak sering-sering banget sih, tapi ya aku udah beberapa kali waktu itu bolak-balik ke rumah sakit. Nah waktu itu kalau nggak salah sekitar 2 ataupun 3 kali gitu ya, dokternya tuh bilang kalau misalkan anak tuh sering demam, maka lebih baik untuk segera disunat. Karena waktu itu juga dokternya tuh cek gitu ya, cek kelamin anak aku. Waktu itu pas dicek tuh kata dokternya tuh ini agak kemerahan gitu, takutnya tuh demam itu berasal dari kotoran yang menumpuk di penisnya kemudian menjadi infeksi. Nah itu kan masih dugaan ya, tapi kata dokternya tuh memang meskipun nggak ada kendala apapun ataupun nggak ada sakit apapun, anak tuh lebih baik memang disunatnya dari kecil ataupun dari bayi. Nah kebetulan waktu itu pas dicek sama dokternya gitu, pas dilihat sama dokternya, kebetulan penis anak aku tuh kayak susah buat ditarik gitu loh Bun. Nah kata dokternya ini masih dugaan ya, masih dugaan phimosis, tapi semoga nggak terjadi. Nah sebenarnya ya Bun, yang aku baca-baca gitu ya Bun, yang aku ketahui mengenai phimosis itu ternyata memang ada beberapa anak yang memang apa ya, kayak phimosis tuh ya biasa gitu, tapi nanti juga bakal normal kembali. Nah tapi ada beberapa phimosis yang memang harus diwaspadai, kayak misalkan kalau misalkan penisnya tuh sering kemerahan, ataupun kayak penisnya tuh bengkak, ataupun kayak penisnya tuh kelihatannya tuh nggak wajar. Nah itu tuh perlu diwaspadai, apalagi kalau misalkan anaknya tuh jadi malah sakit-sakitan gitu. Nah waktu itu yang aku dapatkan informasi dari dokter, waktu itu yang aku khawatirkan adalah kata dokternya kalau misalkan si kotorannya tuh terus menumpuk, takutnya tuh dia tuh nantinya tuh ke ginjal gitu, nanti mengganggu dan bahkan nanti bisa sampai infeksi. Selain itu waktu itu juga dokternya tuh menyarankan untuk aku tuh ke dokter bedah gitu, untuk konsultasikan dulu kalau mau misalkan mau sunat, buat dicek juga apakah anaknya memang benar-benar phimosis ataupun tidak. Waktu itu aku langsung kayak dibuatin jadwal gitu kan, dibuatin jadwal sama dokter anaknya buat ke dokter bedah. Nah akhirnya beberapa hari dari sana aku berangkat ke rumah sakit lagi buat ketemu dengan dokter bedahnya. Waktu itu yang aku dengar gitu kan dari dokter bedahnya, yang aku dapatkan informasinya katanya tuh ini sepertinya memang anaknya terkena phimosis, penisnya tuh memang phimosis, soalnya pas ditarik tuh itu nggak bisa, katanya sebenarnya bisa ya tapi nggak sebagus ataupun nggak senormal yang biasanya kayak gitu. Waktu itu dokter bedahnya juga sama nih Bu, nyaranin buat anak aku tuh segera disunat aja, karena yang tadi aku sebutin, katanya meskipun memang anaknya tuh nggak sering sakit-sakitan, tapi memang anak-anak tuh lebih baik disunatnya tuh lebih cepat tuh lebih baik, katanya kayak gitu. Nah oke loh Bun, dari sana aku tuh sama suami tuh coba nyari-nyari informasi mengenai sunat, tapi di sisi lain juga aku sama suami tuh bener-bener takutnya tuh pas di nanti pasca sunatnya tuh perawatannya, takutnya tuh di sananya, soalnya apalagi suamiku tuh bener-bener takut banget, karena mungkin ya dia juga dulu tuh pernah disunat dan menggunakan metode tuh yang konvensional, kata dia tuh bener-bener sakit, apalagi ini buat dia anak kecil, takutnya tuh dia tuh bener-bener rewel gitu nanti pasca sunatnya.
Tapi di samping aku sama suami tuh khawatir nanti perawatannya pasca sunat gitu, aku juga sama suami juga ikhtiar untuk nyari informasi mengenai sunat yang bagus ataupun sunat yang metode terbaru agar perawatannya tuh nggak sesulit yang konvensional. Setelah aku searching dan aku sama suami tuh telepon beberapa rumah sakit, ternyata kebanyakannya tuh yang menggunakan metode konvensional, sedangkan aku sama suami tuh bener-bener nyari metode yang terbaru gitu. Soalnya yang didapatkan informasinya juga kalau metode terbaru tuh perawatannya tuh nggak sesulit yang konvensional. Jujur aja bun, aku tuh sama suami tuh memikirkan ataupun memutuskan akhirnya anak aku disunat tuh itu tuh benar-benar lama banget, berbulan-bulan. Karena apa? Karena ya yang tadi aku bilang, aku tuh takut banget di perawatannya, takut banget aku tuh ngilu, takut nggak bisa, kemudian takut anak aku tiba-tiba rewel, takut aku nggak ada yang bantu, takut anak aku kenapa-kenapa. Itu tuh benar-benar kepikiran banget. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan kemudian aku memutuskan untuk oke lah anak aku tuh disunat aja gitu kan, meskipun waktu itu yang aku dapatkan informasi dari dokternya tuh masih dugaan phimosis. Nah bun, singkat cerita, alhamdulillahnya dapet tuh sunat dengan metode super ring. Meskipun aku tuh dapatnya tuh bukan di daerah aku, bukan di daerah Jakarta Selatan, di daerah luar, tapi alhamdulillahnya tuh sunat itu tuh bisa datang ke rumah. Kebetulan waktu itu sunat dengan metode super ring aku dapatnya dari Oma Sunat Magnolia. Nanti bakal aku sematin Instagramnya di sini. Aku dapatnya di sana, alhamdulillah sunatnya tuh bisa datang ke rumah. Nah selain itu aku bersyukurnya tuh karena memang anak aku tuh kadang kalau misalkan ke rumah sakit tuh dia tuh udah kayak takut duluan gitu loh, takut diapa-apain gitu, ketemu orang baru tuh dia tuh kadang kayak takut gitu. Makanya aku bersyukur banget pas sunatnya tuh bisa datang ke rumah. Waktu itu aku langsung isi pendaftarannya untuk ngambil jadwal gitu, dan pas hari hanya memang dugaanku benar terjadi kalau anak aku tuh emang kadang kalau misalkan ketemu orang baru tuh takut gitu. Nah pas waktu disunatnya anak aku jujur aja nih bun, gak bilang sekalipun dia sakit. Yang dia bilang itu cuma udah selesai. Sekarang kan anak aku tuh umurnya tuh udah mau 2 tahun ya, jadi dia tuh alhamdulillahnya tuh udah bisa bicara gitu, udah bisa bicara, udah bisa mengungkapkan, dan juga udah bisa mengerti apa yang orang katakan. Nah mungkin kenapa sih anak aku bilang udah selesai, karena apa bun? Karena anak aku tuh kan masih usianya 20 bulan, dia takut sama orang baru, jadi pas disunatnya tuh bener dipegang gitu loh bun. Nah mungkin gak nyaman, dari gak nyaman itu dia bilang udah selesai kayak gitu. Soalnya nih bun, pas aku tanya anak aku dia sakit gak? Enggak, udah selesai katanya, cuma gitu doang. Makanya aku tuh oh ya Allah alhamdulillah gitu ya, kalau misalkan anak aku nggak ngerasa kesakitan. Ya mungkin ya kalau sakit ada lah ya bun ya, dikit-dikit. Karena ya memang alasan aku menggunakan metode super ring untuk sunat anak aku, karena yang aku dapatkan informasi juga kalau sunat ini tuh nggak ada jahitan, kemudian perawatannya mudah, kemudian nggak disuntik. Nah itu yang memutuskan aku oke deh menggunakan metode super ring. Dan ternyata memang benar pas waktu itu memang nggak dijahit sama sekali, nggak disuntik juga, dan untuk biusnya tuh kayak cuma diolesin gitu. Dan ternyata bener bun, kata dokternya tuh waktu itu pas anak aku disunat tuh memang anak aku tuh phimosis, karena pas disunat tuh ada beberapa part yang lengket dan juga ada beberapa kotoran gitu yang menempel. Nah sebenarnya kalau misalkan nggak ada phimosis gitu, kata dokternya tuh hanya membutuhkan waktu 10 menit. Tapi kalau misalkan ada phimosis gitu, apalagi anaknya tuh nangis, bisa memakan waktu sampai 15 menit. Dan alhamdulillahnya tuh pas udah selesai sunat, anak aku tuh nggak nangis sama sekali. Dan dugaanku juga benar bun, ternyata anak aku tuh yang tadi pas sunat tuh dia bilang udah selesai itu karena dia tuh ngerasa nggak nyaman aja kakinya dipegangin. Soalnya pas udah sunat aku bilang juga ada sakit gak? Enggak, katanya bilang gitu. Selain itu dokternya tuh bilang nih bun, kalau misalkan sunatnya tuh udah lebih dari 2 jam, itu tuh biasanya tuh ada rasa ngilu-ngilu sakit juga, karena mungkin biusnya yang hilang. Dan ternyata ya bener juga bun, pas anak aku habis disunat kan dia tuh langsung tidur. Nah pas 2 jam setelah itu pas bangunnya tuh agak merengek gitu, tapi alhamdulillahnya tuh bisa diam. Waktu itu aku alihkan dia tuh video call sama saudaranya yang di Tasik.
Nah bahkan bun, kalau menggunakan metode super ring itu tuh kalau misalkan habis sunat tuh itu udah biasa aja. Kalau misalkan kena air tuh nggak apa-apa. Biasanya kan kalau misalkan yang konvensional itu kan nggak boleh kena air ya bun. Nah kalau yang metode super ring itu malah, bahkan kata dokternya itu kalau misalkan terus kena air itu malah lebih bagus katanya. Dan waktu itu disarankan juga setelah 3 hari sunat itu lebih baik berendam, jadi biar lembab, dan nanti tuh si ringnya tuh biar lebih cepat untuk copotnya. Karena metode super ring ini ya namanya juga ring kan bun, jadi kayak ditempelin gitu di penisnya tuh, kayak ditempelin yang kayak ring gitu, kayak cincin gitu. Selain itu untuk perawatannya waktu itu aku dikasih kayak cairan tetesan gitu, kayak ditetesin gitu. Sebenarnya anaknya tuh gak ngerasa kesakitan bun kayaknya, cuma ya kita aja nih bun yang ngilu gitu buat tetesinnya gitu. Selain itu aku juga waktu itu dikasih paracetamol atau apa gitu kalau nggak salah, pokoknya obat anti nyeri gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak tuh ngerasa bener-bener kayak nggak nyaman, kayak sakit gitu, dikasih obat biar meredakan nyerinya. Selain itu kata dokternya bun, kalau misalkan nih habis beberapa hari sunat, misalkan 2 ataupun 3 hari habis sunat ada bengkak, itu tuh hal yang wajar, bisa jadi membengkaknya tuh mengecil ataupun membesar. Nah alhamdulillahnya juga dokter yang sunatin anak aku itu tuh bisa konsultasi online. Jadi kita tuh tiap hari tuh store gitu, kayak store untuk kasih tahu perkembangan sunat anak kita. Itu aku bener-bener loh bun, tiap hari ngasih perkembangan sunat anak aku sampai bener-bener ringnya tuh lepas. Selain itu bun, hari kedua setelah sunat anak aku tuh dia udah bisa jalan ke sana kemari, meskipun ya kayak masih ngakang gitu, tapi pas hari ketiganya tuh udah bener-bener lancar aja gitu pun, jalannya tuh udah main aja sama teman-temannya. Nah untuk rasa sakitnya ya memang ada lah bun, kadang sesekali dia merengek sakit gitu, kadang sesekali kayak gitu. Ya wajar ya bun, apalagi anak aku kan masih umur 20 bulan gitu kan. Jadi wajar lah kalau ada rewel sedikit-sedikit. Apakah ini benar-benar recommended bun? Menurut aku ini benar-benar recommended banget sunat ini, karena yang tadi aku bilang perawatannya tuh emang benar-benar mudah banget. Cuma ya kita aja gitu bun, kita sebagai orang tuanya tuh kadang ngerasa ngilu loh bun, kayak netesin tuh kadang ngerasa ngilu, padahal sebenarnya anaknya tuh nggak apa-apa. Oh iya bun, nah selain itu kan pas anak aku tuh sebulan pasca sunat, ternyata tetanggaku juga anaknya sunat juga, tapi anaknya tuh udah gede. Nah pas aku tanya, kata aku tuh sakit nggak, kata dia enggak sakit, tapi kadang memang ngilu lah beberapa kali, kata dia tuh kayak gitu. Berarti memang sunat ini nggak kayak sunat konvensional ya bun, yang benar-benar kata suamiku tuh kalau sunat konvensional tuh benar-benar itu aduh sakitnya tuh sampai sebulan katanya tuh kayak gitu. Nah untuk harganya sendiri jujur aja bun, ini di luar dugaan aku sama suami, karena yang aku tahu sama suami tuh harganya tuh bisa mencapai 4 lebih lah ya kalau daerah Jakarta. Ternyata alhamdulillahnya tuh waktu itu harganya tuh 1,5 ya bun sebenarnya, tapi karena anak aku pimosis ada tindakan lain jadi 1,7, ditambah 200.000 karena waktu itu kan sunatnya itu datang ke rumah, jadi aku tuh nggak datang ke sana. Nah untuk biaya ini aku juga kurang tahu sih bun ada perubahan atau enggaknya, tapi kalau misalkan bunda mau tanya-tanya, bunda langsung kunjungi aja Instagramnya, aku sematin di sini. Dan kalau misalkan bundanya di luar kota ataupun di luar pulau, itu juga aku nggak tahu bisa enggaknya, bunda tanyakan aja ataupun konsultasikan aja langsung hubungi di Instagramnya. Oke bu, nah mungkin segitu dulu sharing dari pengalaman aku merawat anak aku yang sunat dengan metode super ring. Menurut aku ini benar-benar recommended karena emang perawatannya tuh mudah. Selain itu cepat sembuh juga. Waktu itu kata dokternya tuh biasanya kalau ringnya tuh bisa lepas 7-12 hari. Saran dari aku nih bun, kalau misalkan ada bunda-bunda di rumah nih yang anaknya tuh mau sunat tapi masih maju mundur, saran dari aku nggak usah takut lah bun, karena mau sampai kapanpun juga anak kita tuh pasti bakalan sunat. Dan mau nggak mau juga pasti kita tuh dituntut untuk siap menghadapi segala risikonya. Oke bun, nah mungkin segitu dulu sharing pengalaman dari aku. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian.
Kalau misalkan bunda-bunda di rumah juga ada yang punya pengalaman seputar anaknya sunat, boleh tuh kita sharing di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman bunda sekalian agar mereka juga nggak ketinggalan tentang informasi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video aku yang terbaru. Dadah!